Dengan mungkin dinamika global, misalnya seperti dengan berbagai tarif ataupun berbagai gebrakan dilakukan oleh Trump, ini apakah juga akan mempengaruhi pertimbangan atau minat daripada trader untuk misalkan memilih komoditi atau instrumen tertentu, Pak? Ya, terima kasih Bu Sasa. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu poin penting dari yang coba kita sampaikan pada siang hari ini Bu Sasa ya. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena tanpa volatilitas yang besar, artinya di mana volume transaksi itu pun tidak akan bisa bergerak. Nah, jadi kalau misalkan traders yang smart, nah mereka pastinya akan menunggu fundamental penggerak. Fundamental penggerak. Nah, tetapi harus kita akui juga tidak seluruhnya traders itu memahami atau memiliki ilmu pengetahuan yang bisa menganalisis suatu fundamental. Tetapi ada juga dari para traders itu yang mereka itu memiliki karakteristik trading dengan menggunakan technical analysis. Nah, itu berbeda cerita lagi. Nah, di dalam dunia trading itu sebenarnya kita dapat membelahnya menjadi 3 bagian di dalam secara keilmuan, yaitu fundamental analysis, technical analysis, dan sentiment market. Oke. Nah, kalau saat ini yang mendominasi atau penggerak, salah satu penggerak pasar yang sangat besar itu, menurut pendapat saya, artinya 80% itu market itu bergerak adalah di mana ketika komentar-komentar atau kebijakan daripada Bank Sentral Amerika, khususnya nanti yang akan ditunggu di dalam minggu ini adalah pidato Mr. Presiden Donald Trump. Ya. Nah, ini akan menggerakkan pasar. Nah, di mana para traders ini akan memanfaatkan momentum. Momentum seperti ini memang yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu artinya apakah mereka ingin berada di posisi sebagai seorang buyer atau sebagai seorang seller, kira-kira begitu, Bu. Jadi kondisi-kondisi ini memang agak sedikit berbeda ya dengan contohnya kita secara konservatif ya. Nah, di mana di sini memang sudut pandangnya memang sudah berbeda karena kita bisa tahu bahwa masyarakat kita ini memang mereka sudah melek akan informasi global. Oke, Kira-kira jadi begitu, Bu. betul mempengaruhi momentum tadi ya Pak, adalah Iya, memilih instrumen apa gitu yang untuk iya. dipilih. Tadi Anda katakan terkait dengan literasi, apakah seiring dengan jumlah minat yang terus meningkat di industri investasi perdana berjangka ini, apakah juga inline juga nih Pak dengan peningkatan literasi yang ada? Nah, iya iya. Ya sebenarnya sih Bu ya, itu harus selaras ya. Nah, kalau contohnya, kalau menurut pendapat saya dari analisa saya, ini sebenarnya di industri berjangka khususnya di 2 bursa kita yang ada di Indonesia, yaitu JFX, Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta dan ICDX ya, BKDI. Nah, itu sebenarnya transaksi-transaksi yang ada itu belum pada puncaknya, kalau menurut pendapat Oke. saya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa puncak keemasan yang akan terjadi yaitu pada tahun 2030. Menurut analisa saya. Kenapa? Saya memiliki pendapat atau opini saya pribadi di 2030 ini akan menjadi puncak keemasan industri berjangka di Indonesia. Karena kenapa? Karena di mana kita bisa melihat bahwa peran 3 otoritas itu Bapepti dan juga di OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, mereka semakin konsen melakukan support. Bukan hanya support system dan juga regulasi yang mereka sampaikan, yaitu di mana mereka membuat suatu aturan bahwa setiap perusahaan pialang itu sebenarnya bukan cuma perusahaan pialang, pedagang juga dilibatkan untuk memberikan edukasi literasi kepada masyarakat, Bu. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa hal ini merupakan suatu contohnya adalah bibit yang dicoba ditanam. Ya, tetapi tidak secara spontan 2-3 bulan langsung berkembang. Ya. Artinya itu harus disirami juga, harus dipupuk dan dijaga dan dirawat. Artinya kalau sekarang adalah tahun 2026, berarti 4 tahun ke depan di 2030, maka kita bisa melihat hasil yang berkilau di industri ini. Artinya kalau dia pohon, artinya dia sudah berbuah dengan lebat. Ya. Nah, jadi apakah ini akan selaras? Kalau menurut pendapat saya ini akan selaras, Bu. Di mana ketika edukasi literasi diberikan secara maksimal atau totalitas kepada masyarakat kita Indonesia, di mana masyarakat itu juga hak-haknya harus dilindungi. Nasabah itu harus dilindungi. Ya. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari oknum-oknum yang memanfaatkan ya di mana mereka melihat ada celah-celah dengan regulasi-regulasi yang ada sehingga merugikan
nasabah. Jadi ada perlindungan khusus untuk nasabah. Itu merupakan suatu prioritas. Contohnya prioritas utama sebenarnya yang harus kita tanamkan secara kuat di industri ini. Jadi semua Oke. perusahaan pialang harus menjaga hal itu karena marwahnya atau semangatnya ada di sana, Bu. Oke, artinya untuk kondisi saat ini para trader sudah memahami betul ya Pak produk ataupun risiko yang mereka pilih begitu ya Pak dalam memilih instrumen investasi. Iya, betul. Harapannya sih begitu, Bu. Tetapi kalaupun misalkan ada dari nasabah atau traders yang belum memahami, sebaiknya mereka jangan trading terlebih dahulu. Mereka Ya, belajar dulu. iya, iya. Iya. Tapi Pak melihat minat yang bahkan tadi Anda bilang puncak keemasannya baru di tahun 2030, bagaimana sebetulnya tren dari jumlah tradernya sendiri? Mungkin dari Trident sendiri dalam beberapa tahun terakhir peningkatannya seperti apa sih? Baik, kalau secara global, contohnya kita melihat statistik data seluruhan daripada perusahaan pialang yang ada di Indonesia itu cukup bagus, Bu. Tetapi di masing-masing company memang data itu tidak selalu sama karena memang kuenya terbagi-bagi. Ya. Ada juga yang mendapat porsi mungkin lebih sedikit, ya kira-kira begitu. Nah, harapan kita bahwa setiap tahun itu akan semakin lebih bagus, semakin lebih baik. Kira-kira demikian. Nah, kita bisa melihat bagaimana minat, contohnya sebagai barometer alat ukur yang bisa saya gunakan. Artinya minat daripada orang-orang atau masyarakat itu untuk belajar trading itu kan semakin tinggi, Bu. Ya. Nah, ini adalah merupakan suatu acuan bagi kami ya di Trident Pro, yaitu yang menjadi salah satu penyemangat bahwa kedepannya ini industri ini akan semakin baik dan bisa lebih besar lagi. Kira-kira begitu, Bu Sasa. Untuk profil resiko ataupun range usia trader sendiri ini mostly di rentang umur berapa Pak? Apakah Gen Z juga saat ini juga sudah mulai mendominasi? Iya, betul sekali. Sebenarnya yang lebih banyak itu sudah Gen Z saat ini ya, Bu. Ya, ya itu memang hal yang cukup positif ya, di mana kita bisa melihat secara demografi jumlah Gen Z kita di Indonesia itu kan ya kita bisa melihat dari statistik data di mana yang lulus daripada kuliah ya mereka itu jumlahnya cukup banyak. Ya. Ya, dan ada satu poin sebenarnya Bu Sasa yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat kita Indonesia ini mudah-mudahan juga pemerintah bisa meresponsnya. Artinya jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha itu sebenarnya harus kita tanamkan kepada Gen Z, kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya. Tetapi jiwa sebagai seorang entrepreneur itu, jiwa seorang pengusaha itu memang tidak akan bisa tumbuh secara spontan tanpa adanya edukasi literasi yang harus dari sekarang kita tebar dulu. Nah, kira-kira begitu, Bu Sasa. Oke, tentunya untuk bisa mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dibutuhkan berbagai inovasi. Nah, kita ingin tahu nih Pak, inovasi apa yang dilakukan oleh Trident Pro Futures dan kemudian apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan juga dari sisi digital, seperti apa Pak? Iya, benar, Bu. Ya, terima kasih Bu Sasa. Sebenarnya kita sejak tahun 2026 ini kita PT Trident Pro itu sudah berkomitmen akan memperkuat di edukasi literasi. Oke. Bahkan saya sendiri yang akan turun memberikan Oke. edukasi literasi, Bu. Karena kenapa, Bu? Kita itu menginginkan bahwa produk-produk atau hasil-hasil yang kita harapkan itu adalah hasil-hasil yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik artinya kita harus turun sendiri. Saya sendiri juga yang akan memberikan edukasi gratis kepada masyarakat kita di Indonesia. Dan kita juga akan berkomitmen juga akan turun ke kampus-kampus. Oke. Ya, dan mungkin ke daerah-daerah juga akan memberikan edukasi literasi jika dimungkinkan ya, tetapi bukan hanya secara offline juga kita akan melakukan secara online.